Oke, kita lanjut ke manager as advocates. Dalam hal ini, gimana caranya seorang manajer bisa men-support tim. Nah, ini yang agak rumit mungkin sebagai engineering manager, yang dalam hal ini mungkin kita lebih terlibat ke coding ya, lebih terlibat ke sistem. Kalau ada hal-hal yang menjadi hal-hal yang memicu kita harus ngobrol secara berat, secara rumit gitu. Misal ada case dalam hal ini kayak having difficult conversation itu banyak hal gitu. Mungkin ada konflik di tim gitu, atau mungkin ada poor performance dari teman-teman, atau ada krisis mungkin, ada pelecehan mungkin di tim. Itu bisa saja terjadi dan tidak terelakkan sih gitu. Dan hal-hal tersebut kita harus memulainya dengan membuat notes, membuat catatan berisi fakta-fakta yang terjadi di lapangan. Kita harus mencari fakta-fakta yang ada dulu sebelum kita take decision di sini gitu. Fakta-fakta terkait misal poor performance gitu. Misal salah satu anggota tim kita lagi nggak baik-baik aja nih, ya kita harus cari tahu dulu nih, apakah performanya itu gara-gara di tim, ataukah performanya itu gara-gara mungkin dari keluarga, atau mungkin dari atasannya, atau mungkin dari situasi kerja, kondisi kerjanya. Mungkin beda zona waktu atau seperti apa. Kita harus cari dulu nih, fakta-fakta yang ada gitu. Mungkin pembahasan ini akan jadi nggak enak ya, akan jadi berat gitu. Apalagi kalau yang mengalami poor performance itu temen yang cukup dekat sama kita gitu. Tapi perbincangan ini tidak bisa terelakkan sih. Kita harus benar-benar mau ngomong sama yang bersangkutan gitu. Yang bersangkutan agar isu-isu ini dapat diadres atau diselesaikan secara cepat dan secara langsung gitu. Ya mungkin kita akan tergoda untuk segera keluar dari pembicaraan itu, tapi kita harus mengusahakan diri kita untuk nyaman di situ, memulai obrolan dan memberikan target atau objektif yang kita dapatkan seperti itu. Dan ada beberapa strategi ya masalah difficult conversation, yang percakapan rumit ini. Yang pertama adalah kita harus mencari tempat yang confidential gitu. Fungsinya apa ya? Biar kita bisa ngobrol empat mata dari hati ke hati mungkin, dan tujuan isunya ini jelas gitu. Pembahasannya apa jelas, dan kita harus memberikan yang bersangkutan itu waktu untuk ngerespon. Jangan kita cecar dengan omongan-omongan yang mungkin menyakiti hati. Ya, kita dalam meeting tersebut harus lebih mendengarkan sih apa keluh kesahnya gitu. Kita harus mendengarkan apa keluh kesahnya, sehingga kita mendapatkan nih pain point dari difficult conversation, pain point dari poor performance-nya itu tadi apa gitu. Kalau udah dapat, ya gimana caranya kita fokus ke solusi sih, bukan fokus ke problemnya gitu. Dan kita nggak boleh untuk terkecoh atau terganggu dengan obrolan lain. Ketika kita fokus membahas permasalahan tersebut, ya kita coba untuk tidak tidak terelakkan di situ ya, ngobrol fokus di situ gitu. Ya mungkin dengan seperti ini kita bisa coba untuk ke coffee shop, mungkin kita ajak ke coffee shop dulu. Ya nggak apa-apa lah untuk ngerogoh kocek sedikit mungkin, biar yang bersangkutan ngobrolnya lebih enak, biar lebih terbuka. Atau atau kalau nggak gitu kita bisa mancing dulu nih dengan curhatan kita dulu. Kita kasih curhatan dikit-dikit untuk membiarkan ya lawan bicara kita ngomong duluan gitu. Biar mereka membuka nih, ada problem apa sih sebenarnya gitu. Ya, bagaimana cara pintarnya kita untuk mendapatkan hatinya dulu sih, biar ketika kita memberikan penilaian kita terhadap yang bersangkutan juga akan acceptance gitu. Itu. Mungkin yang terakhir masalah reporting dan follow up strateginya. Kita nggak mungkin kan setelah kita ngobrol terus nggak ada follow up gitu. Habis ngobrol berat-berat atau yang rumit-rumit itu, nggak mungkin kan langsung kita tinggalkan begitu aja ya. Kita perlu ada report sama follow up sih.
Di sini kita bisa kayak minta tanda tangan yang bersangkutan, "Yuk yuk, misal kamu harus ini ya, kalau gitu kamu minta tolong untuk apa namanya, komitmen ya, nyelesain ini," gitu. Ya ya ini lumayan konservatif sih minta tanda tangan yang bersangkutan gitu. Cuman kita juga bisa nge-follow up, teman tersebut by email juga gitu, biar lebih formal dan lebih terasa kalau ini emang mungkin teguran, seperti itu. Kemudian kita, memberikan bayangan masalah informasi-informasi yang cukup relevan dengan kondisi tersebut, kemudian kita bisa memonitoring secara lebih dekat dan lebih, eee, apa namanya, lebih friendly, mungkin lebih sering juga untuk perkembangannya seperti apa, dan balik lagi yang terakhir masalah dokumen. Ya kita lanjutkan di dokumen yang mungkin sempat tadi saya mention masalah action plan mungkin, improvement dokumen dan lain sebagainya. Itu akan memberikan, difficult conversation ini, apa namanya, suatu solusi yang nggak cuman kita membahas problemnya saja. Mungkin itu aja yang saya sampaikan, terima kasih. Sudah, Mas. Oke, terima kasih banyak Mas Karim. Nah, mungkin sedikit lumayan banyak ya ilmunya, lumayan banyak ya. Jadi Begitu, Mas. seakan-akan sebagai seorang engineering manager, walaupun secara activity hanya tanda kutip one on one saja, tapi di dalamnya ada banyak skill atau kompetensi yang harus Benar. didorong atau ditingkatkan di sana kan gitu. Itu yang membedakan seseorang IM yang tanda kutip junior sampai ke senior kan gitu ya. Iya, benar, Mas. Nah, terus ada beberapa juga yang saya highlight juga, ketika kita mendekati seseorang gitu ya, kita approach dia dengan tidak langsung ke dalam topik bahasan kan tadi kan ya, Betul, bahasa kasar, betul. bahasa halusnya mengambil hati orang tersebut gitu ya. Mengambil Iya, hati itu juga mungkin sedikit sharing juga, bisa jadi nggak bisa terjadi dalam waktu setengah jam atau 1 jam, 2 jam, bisa jadi butuh 2 hari, 3 hari mungkin gitu ya, benar, buat dia terbuka sama kita kan gitu benar. ya. Nah, itu sih. Terus menghadapi seseorang juga pasti akan beda-beda tergantung dari tipe orang seperti apa, cara bicaranya gimana, dan dia kebiasaan seperti apa. Iya, Dan kita harus pintar-pintar nyari kuncinya kan gitu ya. Oh dia senang futsal nih, ya udah kita ajakin ngomongin futsal sedikit kan gitu ya, Gen. iya, benar. Kadang-kala kita juga harus mikir kan gitu ya, posisi kita itu seperti apa kan gitu ya. Kan mungkin kita bertubi-tubi meminta dia sesuatu kan gitu ya. Kadang dia pasti akan ada Betul. threshold lelahnya kan gitu ya, nggak mungkin Malah, betul. terus-terus. Nah, mungkin kita bisa lewat peers-nya, temannya gitu ya, yang Yes. dirasa dia lebih percaya kan gitu ya. Nah, Iya, terus tadi saya mau nambahin juga untuk dapatin hatinya, untuk dapatin biar dia bisa ngikut apa yang kita arahkan gitu ya. Uh, Salah satu hal lain juga bisa kita sampai lakukan, yaitu membuat dia respect sama kita kan gitu ya. Kita nggak pengen jadi seorang I see. leaders yang Nggak ada selalu batas. indikator yang nyuruh-nyuruh dan segala macamnya kan gitu Iya, ya. Nah, benar, yang Mas. pokoknya harus begini, kamu harus ngikutin kan gitu ya. Nah, tapi kita juga terbuka untuk di-challenge kan gitu ya. Kalau kamu saya salah nggak apa-apa, diomongin aja. Kita cari jalan yang terbaik bareng-bareng kan gitu ya. Iya, Nah, tapi untuk menuju ke sana kita harus dapat respect-nya dia dulu. betul. Nah, untuk dapat respect-nya dia, nah ini caranya juga banyak banyak banget gitu ya. Ada yang respect-nya dengan cara mencoba menggali-gali hobinya, barangkali ada hobi yang sama, kita coba masuk di sana, jadi sehingga dia respect sama kita. Ada yang caranya tanda kutip bukan sombong ya, tapi menunjukkan bahwa keahlian dia itu seperti apa, sehingga dia ngerti, oh ini orang jago banget, sehingga saya harus ngikut. Oh, I see. Saya pengen dia jadi role model saya atau gimana kan gitu ya. Nah, ada macam-macam cara-caranya gitu ya. Intinya adalah membuat teman-teman jadi respect sama kita, sehingga kita juga lebih gampang atau lebih mudah untuk mengarahkan. Nah, Intinya itu sih. iya sih, Mas. Betul, betul, betul. Itu challenging sih, itu challenging. Itu challenging, benar. Itu challenging. Challenging. Oke, cukup sih dari komen dari saya. Saya Nah, stop sharing, Mas.